Pernahkah kamu melihat mainan yang seperti ini? Mainan ini mainan yang ditempel-tempel di pintu-pintu kulkas. Pernahkah kamu berpikir mengapa mainan-mainan ini bisa menempel di kulkas? Mainan-mainan ini mengandung magnet sehingga dapat menempel di pintu kulkas. Apakah kamu mempunyai tempat pensil yang seperti ini? Sesering apa kamu membuka tempat pensil saat bosan di kelas atau di rumah? Mengapa tutup tempat pensil tersebut bisa menutup sendiri? Iya, pada tutup tempat pensil itu terdapat juga magnet. Sehingga ketika kalian lepas, dia dapat menutup sendiri. Apakah magnet itu bisa menarik semua benda atau hanya benda-benda tertentu? Mari kita pelajari. Tahukah kamu, lebih dari 200 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda magnetis. Apa itu benda magnetis? Benda magnetis yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya yang terbuat dari besi, baja, peniti, dan jarum pentul. Kalau tadi itu benda magnetis, ada juga benda non-magnetis. Apa itu benda non-magnetis? Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, tanah, kayu, dan busa. Dan juga masih banyak lagi. Berikutnya, penggolongan benda magnetis. Ada 3. Yang pertama, benda feromagnetis. Benda feromagnetis adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja, nikel, kobalt. Yang kedua, ada benda paramagnetis. Benda paramagnetis adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina dan aluminium. Kemudian yang ketiga, benda diamagnetis. Benda diamagnetis adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya pada timah, emas, dan bismut. Jadi, berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda feromagnetis, benda paramagnetis, dan juga benda diamagnetis. Benda feromagnetis, benda yang dapat ditarik kuat, benda paramagnetis, benda yang ditarik lemah, dan benda diamagnetis, benda yang ditolak atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Jenis-jenis magnet yang kita kenal ada 2. Ada magnet alam yang ditemukan di alam, yang terbentuk secara alamiah dalam bentuk batu,
itu seperti tadi yang ditemukan oleh bangsa Yunani di daerah Magnesia. Untuk magnet alam ini, penggunaannya tidak sepraktis dengan magnet buatan. Nah, kemudian yang kedua, ada magnet buatan. Magnet buatan itu dibuat manusia untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis magnet yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari ada magnet magnet ladang atau tapal kuda, ada magnet silinder, magnet jarum, magnet batang, dan magnet lingkaran. Kita akan lihat bentuk-bentuk magnet buatan tersebut. Kalau magnet alam, bentuknya masih tidak beraturan karena masih berbentuk batuan. Nah, yang pertama ada magnet batang. Magnet memiliki dua kutub utara dan kutub selatan, yang diberi tanda U untuk kutub utara dan S untuk kutub selatan. Ada kalanya kalian nanti akan menjumpai kutub utara yang diberi tanda N, singkatan dari North, dan S tetap S karena itu singkatan dari South. Ketika kita melihat magnet batang itu berbentuk seperti balon. Yang selanjutnya ada magnet silinder. Ada juga yang menyebutnya dengan magnet tabung. Kemudian yang ketiga ada magnet jarum. Magnet jarum ini lancip pada ujungnya. Biasanya juga ini dipakai di kompas. Kemudian yang selanjutnya ada magnet lingkaran. Kemudian ada magnet U karena magnet ini berbentuk seperti huruf U. Dan yang terakhir ada magnet ladam atau magnet tapal kuda. Jadi itulah keenam jenis magnet buatan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang diberi simbol U dan S atau N dan S. Yang kedua, magnet dapat menarik benda magnetis. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Misalnya pada kertas. Ketebalan kertas dapat mempengaruhi besarnya gaya magnet yang dapat menarik benda magnetis. Jadi, semakin tebal kertas tersebut, gaya magnetnya juga akan semakin kecil atau semakin lemah. Kemudian yang selanjutnya, kutub yang senama akan tolak-menolak. Dan selanjutnya, kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Dan sifat yang selanjutnya, gaya magnet terbesar terletak pada bagian kutubnya. Mari kita lihat penjelasan dari masing-masing sifat-sifat magnet tersebut. Yang pertama, memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Jadi, kutub magnet ini diberi simbol U dan S atau N dan S. Untuk pemberian warna, ada yang merah dengan putih, ada juga merah dengan biru. Biru itu kutub selatan. Yang selanjutnya, dapat menarik benda magnetis. Di sini kalian dapat melihat magnet ladam yang dapat menarik logam atau paku. Yang ketiga, kutub yang senama akan tolak-menolak. Senama berarti utara didekatkan dengan utara dan selatan didekatkan dengan selatan. Kita bisa melihat dari garis-garis gaya magnetnya yang tidak bertemu. Kemudian yang berikut,
kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Contohnya, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan tarik-menarik. Kita bisa melihat garis-garis gaya magnet dari utara menuju ke selatan dan sebaliknya, yang saling tarik-menarik. Kemudian yang berikut, gaya magnet yang terbesar terletak pada bagian kutubnya, sehingga ketika kita melihat paku yang disebar di area magnet itu hanya menempel pada bagian-bagian ujungnya. Kemudian yang berikut, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Ini contoh kertas yang di bawahnya ada magnet dan di atas ada besi atau paku-paku yang dapat tertarik oleh magnet di bawahnya, di bawah kertas. Jadi sekian untuk penjelasan di hari ini mengenai sifat-sifat magnet, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.